A. Syekh Abdurrauf Singkili. 1. Biografi. Singkili merupakan seorang ulama, penyair, budayawan, ulama besar, pengarang tafsir, ahli hukum, cendekiawan muslim, dan seorang sufi Melayu dari Fansur. Singkil di wilayah pantai barat laut Aceh. Nama lengkapnya Abdurrauf bin Ali Al-Zawi Al-Fansuri As-Singkili. As-Singkili lahir sekitar tahun 1024 atau 1615. 2. Pendidikan. Pendidikan As-Singkili di masa kecil ditangani oleh ayahnya, seorang alim yang mendirikan madrasah dengan murid-murid berasal dari berbagai tempat di Kesultanan Aceh. Ia lantas pergi ke Banda Aceh untuk berguru kepada Syam ad-Din Asy-Syamartari pada tahun 1502 atau 1642. As-Singkili mengembara ke Tanah Haram untuk menambah pengetahuan agama sekaligus menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya, As-Singkili singgah di beberapa tempat, lalu ke Jeddah dan berguru kepada Abdul Al-Qadir Al-Barholi. Kemudian ia ke Mekah dan belajar kepada Badr ad-Din Al-Lahuri dan Abdullah Al-Lahuri. Terakhir ke Madinah, berguru kepada Ahmad Al-Qushayyi dan Ibrahim Al-Qurani. 3. Karya tulis. Karya tulisnya yang diketahui lebih kurang 20 buah dalam berbagai ilmu sastra, hukum, filsafat, dan tafsir antara lain Umdat al-Muhtajin ila Suluki Maslak al-Mufridin, Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyah lil Malik al-Wahhab, Kifayat al-Muhtajin ila Suluk Maslak Kamal al-Talibin, Mau'izat al-Badi' atau al-Mawaid al-Badi'ah, Tafsir al-Jalalain, Tarjuman al-Mustafiq, dan Syair Ma'rifat. 4. Peran Abdurrauf Singkil dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Menjadi pelajar yang gigih, menjadi ulama yang produktif dalam disiplin ilmu, membuat karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu, bidang ilmu sastra, hukum, tafsir, dan filsafat. 5. Keteladanan yang dapat diambil dari Abdurrauf Singkil. Semangat tinggi belajar, beliau menuntut ilmu sampai ke Tanah Haram. Ulama yang sangat produktif, sebagai buktinya 30 kitab telah dihasilkan dari berbagai disiplin ilmu. Ahli dalam berbagai disiplin ilmu, sebagai buktinya ada karya tulis lebih kurang dari 20 buah dalam berbagai bidang, ilmu sastra, hukum, filosof, dan tafsir. Selanjutnya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, biografinya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di Lok Gambang, Istanbul, Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1710 dan wafat pada tanggal 3 Oktober 1812 pada usia ke-102 tahun. Beliau adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar. Beliau adalah pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Yang kedua adalah silsilah keturunannya. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq, yang berpendapat bahwa ia merupakan keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao. Yang ketiga adalah riwayat masa kecilnya. Suatu hari, Sultan Tahlilullah melihat seorang anak berusia sekitar 7 tahun sedang asik menulis dan menggambar, cerdas dan berbakat, dan fasih pula dalam membaca Al-Qur'annya. Maka, Sultan meminta pada orang tua anak tersebut agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Yang keempat adalah pendidikannya. Beliau belajar di Mekah sekitar 30 tahun dan di Madinah selama 3 tahun. Beliau belajar dengan ulama yang berasal dari bangsa Arab dan ulama yang berasal dari Melayu. 5.
5. Menikah dan menuntut ilmu. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut dan mereka mempunyai seorang putri yang bernama Syarifah. Setelah itu beliau meminta izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu dan istrinya pun mengizinkannya. Nama guru-guru beliau adalah 1. Syekh Athahillah bin Ahad al-Mishri, 2. Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi, 3. Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Hasani al-Madani. 6. Pengajaran dan bermasyarakat. Sekembalinya beliau dari Mekah, hal pertama yang dilakukan adalah membuka tempat pengajian bernama Dalam Pagar, yang lama-kelamaan menjadi sebuah kampung. Karya-karyanya: Kitab Sabilal Muhtadin Litafaquh fi Amaidin, yang artinya jalan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan urusan-urusan agama, dan beberapa kitab risalah diantaranya adalah Kitab Usuluddin, yaitu kitab sifat 20, Kitab Tuhfatur Ragibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad dan perbuatan sesat, Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita dan tertib suami istri, Kitab Faraid, yaitu semacam hukum pendeta. Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pengembangan Islam di Indonesia yaitu sebagai orang yang gigih dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah dan Madinah, sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara, mensyiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu 1. Semangat tinggi dalam menuntut ilmu, 2. Rajin menulis buku, 3. Mensyiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara.